Etika sosial budaya merupakan etika yang berkenaan dengan rasa kemanusiaan yang mendalam, yaitu dengan cara menerapkan sikap jujur, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, dan saling tolong-menolong antar sesama manusia dan sesama warga negara. Daripada itu, kita juga harus menerapkan budaya malu, yaitu malu saat berbuat kesalahan yang bertentangan dengan norma-norma agama serta nilai-nilai budaya luhur bangsa. Contoh dari etika sosial dan budaya ini yaitu antara lain seperti toleransi, musyawarah mufakat, terus menjunjung hak asasi manusia, saling kepada yang lebih tua, dan lain sebagainya. Mengenai etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan pemerintahan yang bersih dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis. Adapun suasana politik yang demokratis itu yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap bertata krama dalam berperilaku politik, yaitu dengan toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik dan tidak memanipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Contohnya yaitu menghindari nilai-nilai praktek yang dapat merusak citra pemerintah seperti KKN dan maladministrasi. Yang kedua adalah menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Dan yang ketiga adalah saling menghargai antar kelompok kepentingan seperti parpol, paguyuban, LSM, dan lain-lain, serta melakukan kampanye parpol sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjelaskan etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, institusi maupun pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkeseimbangan. Menjelaskan apa sih etika penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, etika penegakan hukum yang berkeadilan ini memaksudkan bahwa seluruh warga Indonesia harus menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena dengan adanya upaya penegakan hukum ini, kita dapat menegakkan supremasi hukum dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga Indonesia. Oh iya, untuk peraturan yang berlaku ini, kita harus berpihak kepada keadilan. Karena jika adil, kita semua bisa merasakan efek baik dari hukum yang berlaku. Nah, contoh dari upaya penegakan hukum ini dari hal yang paling sederhana, misalnya kita sedang berkendara baik mobil atau motor, kita harus menaati peraturan lalu lintas yang ada, seperti menggunakan helm atau membawa STNK dan SIM yang kita punya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika keilmuan. Apa sih etika keilmuan itu? Jadi, etika keilmuan adalah etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, serta berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Kemudian etika ini diwujudkan secara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan seperti membaca, belajar,
meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian etika keilmuan ini menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu pula, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah. Contoh dari etika ini adalah misalnya menghindari segala bentuk plagiarisme, kemudian tidak melanggar hak cipta orang lain seperti pembajakan film dan lagu, penciplakan karya tulis, penggandaan buku tanpa izin, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan salah satu etika sosial dalam Sankri, yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, untuk contohnya itu ada tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan energi, serta melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan.